konfigurasi dasar mikrotik. Yang pertama, melakukan konfigurasi interface. Buka GNS3, pasang cloud, 2 switch, 1 mikrotik, dan 1 PC. Lock semuanya, lalu jalankan program. Setelah hijau, semua diblok lagi, lalu klik kanan, terus konsol. Lalu di mikrotik login, ketikkan admin, lalu masukkan passwordnya. Di sini kelompok saya menggunakan password 123, lalu di enter. Sampai konsol muncul admin@mikrotik. Setelah itu buka Winbox, lalu konekkan, tunggu sampai konsol Winbox-nya muncul. Lalu pencet interface. Untuk langkah yang kedua yaitu mengganti interface. Untuk mengganti interface, klik yang Ether 1 untuk mengganti interface yang pertama dengan menambahkan tanda kurang, lalu ESP dengan huruf kapital, lalu OK. Selanjutnya yaitu mengganti Ether yang kedua dengan menambahkan tanda kurang, lokal dengan huruf L kapital, lalu OK. Lalu yang ketiga yaitu menambahkan IP address. Yang pertama, klik IP di bagian kiri, pilih yang address, klik tombol tambah, masukkan IP address yang pertama yaitu 192.168.1.1/24 dan di kolom interface pilih untuk Ether 1 min ISP dengan huruf kapital, lalu klik OK. Selanjutnya, klik tombol tambah untuk menambahkan IP address yang kedua, yaitu 192.168.2.1/24 dan di kolom interface pilih untuk Ether 2 tanda kurang lokal, lalu klik OK. Untuk terhubung ke internet, IP address dengan dikonfigurasi. Untuk latihan ini, internet yang digunakan itu kan dari sharing wireless network adapter. Untuk mengkonfigurasinya, klik control panel, lalu network and internet, lalu pilih network connection, pilih yang wifi, klik properties, pilih tab sharing, checklist internet connection sharing. Lalu setelah itu masukkan ke IP DHCP client, lalu tunggu sampai DHCP kliennya berstatus bound. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghapus IP address, menambahkan gateway, dan menambahkan DNS server. Pertama, langkah yang harus kita lakukan ialah kita double klik pada Ether 2 lokal, lalu kita klik pada address 192.168.2.1/24. Setelah itu kita klik tanda minus atau kurang yang berwarna merah di atas address. Maka setelah itu IP address akan terhapus. Lalu langkah selanjutnya adalah menambahkan gateway. Agar terhubung ke internet, salah satu hal yang harus dilakukan ialah menambah gateway. Gateway ini dimana yang berfungsi sebagai pintu atau gerbang untuk terhubung ke internet melalui router. Gateway ini biasanya menggunakan IP address ISP. Di sini menggunakan IP address yang 192.168.1.371. Kemudian diisi pula DST address atau destination address yang berarti alamat tujuan menggunakan IP 0.0.0.0/0 karena di sini menghubungkan ke semua host di lokal ke internet. Konfigurasinya klik IP, lalu routers, lalu memasukkan DST addressnya atau alamat tujuannya 0.0.0/0 dengan gateway 192.168.137.1, lalu klik OK. Selanjutnya ialah menambahkan DNS server. Setelah kita menambahkan default gateway, selanjutnya kita akan menambahkan DNS server.
Untuk penggunaan DNS server bisa menggunakan DNS server ISP atau menggunakan DNS lain. Misalkan DNS Google yaitu 8.8.8.8 per 8.8.8 4.8 per 1.1.1.1. Konfigurasinya ialah kita klik pada IP, lalu tekan DNS, lalu selanjutnya akan muncul seperti gambar di atas, lalu kita masukkan angka yang tadi yang 8.8 sampai 1.1, lalu klik OK. Lalu remote request yang di sini berfungsi sebagai router DNS server bagi klien. Jadi klien tidak perlu menggunakan DNS dari ISP lagi. Klien cukup menggunakan IP dari interface router yang terhubung dengan klien yang Ether 2. Karena nantinya klien akan diarahkan menuju DNS router MikroTik karena sudah terkonfigurasi IP address, gateway, dan DNS server. Berarti sekarang router sudah terhubung ke internet. Untuk membuktikan, silakan melakukan pengujian menggunakan tool ping, masukkan terminal dan ketikkan ping google.com. Maka jika sudah, maka internetnya akan kelihatan pingnya ada berapa. Di sini kita akan melakukan konfigurasi NAT agar PC klien dapat terhubung ke internet melalui router MikroTik. Langkahnya yaitu yang pertama kita klik IP, kemudian pilih firewall, lalu NAT dan klik tambahkan. Nah, NAT sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mentransferkan atau merubah IP address di jaringan lokal menjadi IP address internet publik. Nah, setelah itu kita akan muncul yaitu NAT rules. Nah, di sini pada bagian change diisikan oleh src NAT dan pada bagian out interface diisikan IDE1 ISP. Selanjutnya kita pindah pada bagian lainnya yaitu pada bagian action. Kita pilih make sure yang artinya yaitu menyamarkan. Setelah itu kita pilih OK dan kita kemudian berpindah untuk mengisi IP address client secara statik yang sesuai. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini kita harus melakukan pengujian. Apakah klien bisa terhubung ke internet? Dengan cara yaitu kita melakukan ping. Jika reply, maka dinyatakan berhasil terhubung ke internet. Selanjutnya kita berpindah yaitu pada menggantikan sistem identity. Nah, yaitu dengan cara pertama kita lakukan yaitu dengan klik sistem dan pilih identity. Selanjutnya kita pada kata MikroTik kita gantikan RBIK. Lalu kita pilih OK, maka hasilnya yang akan muncul seperti ini. Nah, berarti ini tandanya sudah selesai. Selanjutnya kita berpindah lagi pada manajemen user. Nah, di sini tuh kita membahas bagaimana cara menambahkan user baru di MikroTik. Nah, dengan cara yang pertama kita pilih kembali sistem, lalu pilih user. Nah, setelah itu akan muncul tampilan user list. Nah, di bagian user list nanti kita pilih tambahkan. Lalu akan kita masukkan juga yaitu password. Lalu kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu akan muncul user baru. Nah, terus setelah muncul user baru, mungkin saja kita juga mau menghapusnya. Maka kita tinggal memilih minus ini pada bagian icon minus.
maka otomatis user akan terhapuskan. Pengaturan waktu di router mikrotik sangat penting jika mengkonfigurasi mikrotik dengan waktu tertentu. Misalnya digunakan untuk memblokir situs tertentu pada jam tertentu. Untuk mengatur NTP client harus terkoneksi dengan internet dan mengetahui IP dari NTP server. Untuk waktu Indonesia ada beberapa server yang bisa digunakan seperti primary sama dengan 203.160.128.59 dan secondary sama dengan 119.2.43.91. Dan cara untuk mengatur NTP client adalah yang pertama, klik sistem lalu pilih NTP client. Setelah itu, isi primary NTP server dengan 203.160.128.59 dan isi secondary NTP server dengan 119.2.43.91. Setelah mengatur NTP client, selanjutnya kita akan mengatur zona waktu tergantung di mana tempat tinggal kita berada, seperti zona waktu WIB untuk Asia or Jakarta dan sekitarnya, WIT untuk Asia or Jayapura dan sekitarnya, dan juga WITA untuk Asia or Makassar dan sekitarnya. Langkah pertama untuk melakukan konfigurasi zona waktu yaitu klik sistem lalu pilih clock. Setelah itu kita isi time dan date berdasarkan dengan waktu di mana kita melakukan konfigurasi zona waktu ini. Dan pada di kelompok kami ini, kami melakukan konfigurasi zona waktu pada jam 8:19 menit 8 detik pada tanggal 24 September 2022. Setelah itu, kita isi time zone name-nya dengan Asia or Jakarta karena Semarang masih termasuk ke dalam waktu Indonesia bagian Barat. Setelah melakukan konfigurasi, biasanya kita melakukan backup dan juga restore. Backup dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti konfigurasinya terhapus atau dihapus oleh pihak yang tidak diinginkan, sehingga kita masih memiliki backup atau cadangannya. Dan untuk mengembalikan konfigurasi sebelumnya bisa dilakukan dengan merestore-nya. Untuk membackup dan juga merestore bisa menggunakan dua cara, ya. Yang pertama menggunakan Winbox dan yang kedua menggunakan konsol. Dan di sini kami memilih untuk menggunakan konsol untuk membackup dan juga merestore. Langkah pertama untuk membackup dengan menggunakan konsol yaitu klik View Terminal, lalu ketik sistem backup save name sama dengan backup_rb-gk. Setelah itu klik enter dan akan muncul saving system configuration dan juga configuration backup saved, yang artinya konfigurasinya sudah terbackup. Dan untuk melakukan restore juga sama, yaitu klik new terminal lalu ketik sistem backup load name sama dengan backup_rb-gik.backup lalu masukkan passwordnya. Cara untuk mereset configuration yaitu langkah pertamanya adalah klik sistem lalu pilih reset configuration. Setelah itu checklist bagian no default configuration lalu klik reset configuration. Setelah itu kita run dan akan mengeluarkan hasil seperti data di atas. Lalu untuk hard reset konfigurasi pada router melalui hardware langsung, tidak melalui software atau perintah. Nah, langkah-langkahnya pertama, pada router board dicari tombol reset. Biasanya tersembunyi, jadi harus pakai pulpen atau benda seperti paku lainnya. Pastikan router boardnya dalam keadaan mati dan tidak ada kabel tersambung. Tekan tombol resetnya sambil colokkan router boardnya dengan kabel adapter. Lalu sambil menekan tombolnya, coba lihat lampu LED-nya yang berkedip, lalu tunggu. Lampu LED-nya sudah sampai berhenti, terus tekan tombol resetnya sampai lampu LED-nya lampu LED Ethernet-nya mati. Setelah mati, cabut power adapter mikrotiknya, lalu nyalakan kembali routernya, maka konfigurasi router boardnya akan kembali default. Lalu ada net install. Net install digunakan untuk melakukan install router. Biasanya dilakukan net install ini jika lupa password atau gagal di booting. Untuk melakukan install, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan.
Siapkan perlengkapan terlebih dahulu seperti router yang akan diinstal ulang. Nah, untuk software Ninstall bisa di-download melalui www.mikrotik.com, download. Lalu kombin router package, download sesuai dengan tipe routernya. Di sini contohnya menggunakan router tipe SMIPS. Lalu kabel UTP straight through, lalu PC dan laptop. Langkah-langkah prosesnya yaitu setting IP PC di laptop menjadi IP static, misalnya 192.168.88.2. Setelah itu sambungkan router dengan PC menggunakan kabel UTP di port 1. 2. Buka software Ninstallnya, klik netbooting lalu checklist boot server enable. Setelah itu buka software Ninstall, klik netbooting lalu isikan IP routernya 192.168.88.1. Setelah itu klik OK. Nah, lalu klik tombol browse, lalu cari di mana kalian menyimpan file router OS anti package ATL package tadi atau NPK, lalu matikan router dan cabut adapternya, lalu reset router boardnya atau hard reset dengan cara tekan tombol reset pada router board. Tahan tombol reset sambil ditekan, nyalakan lagi router boardnya atau colokan power adapternya. Nanti akan terdeteksi MAC address dari router tersebut, lalu lepaskan tombol resetnya. Lalu klik MAC address-nya, lalu pilih paket yang akan diinstal, select all aja. Setelah itu klik install. Setelah install selesai, klik tombol reboot dan instalasi pun selesai.